suatu resto mewah terbengkalai di tengah-tengah sawah. Seperti gue itu masuk ke dalam kerajaan Majapahit kuno. Hai semuanya, gue comeback lagi nih di YouTube. Gimana kabar kalian? Gue harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja. Di sini gue akan menceritakan kisah nyata tentang suatu resto mewah yang terbengkalai yang ada di Jogja. Mendengar kata Jogja, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti biaya hidup yang murah, kampusnya sangat banyak, kulinerannya sangat banyak dan juga murah-murah, tempat wisata, Malioboro, gudeg, dan sebagainya. Ya, itu benar semua. Tapi selain itu, di Jogja banyak tempat terbengkalai. Nggak cuma di Jogja. Menurut gue di setiap tempat, di setiap kota pasti ada tempat terbengkalainya. Apalagi Jogja, masih banyak kesan-kesan mistisnya yang ada di kota itu. Sebelumnya gue pernah datang ke Jiwangga Resto. Gue datang ke sana pada tahun 2022, tahun ini bulan Februari. Yang dimana waktu gue datang itu sudah terbengkalai ya. Oke, pas gue datang itu gue bingung nih karena resto tersebut ada di tengah-tengah sawah dan juga sekelilingnya adalah air sungai. Tidak bisa diakses oleh mobil sekarang karena sudah tertutup dengan semak-semak yang begitu banyak. Jadi saat masuk itu hanya bisa diakses oleh motor. Bayangin aja, suatu resto mewah terbengkalai di tengah-tengah sawah dan juga sekelilingnya adalah sungai. Jauh dari pemukiman warga dan keramaian. Jadi harus hati-hati banget kalau emang mau ke situ, apalagi malam ya kan. Waktu gue datang ke resto tersebut, gue disambut oleh salah satu warga sekitar, yaitu bapak-bapak yang lagi kerja di sawah, lagi nyawah lah ya istilahnya. Gue disambut, intinya harus hati-hati di sana. Terus banyak ular. Yang gue tangkep adalah hewan. Ularnya itu adalah hewan. Ternyata pas gue masuk ke sana itu tidak hanya hewan, tapi patung-patung ular. Nah, masih sampai sekarang tuh gue masih mikir tuh arti dari bapaknya ngomong itu apa ya gitu. Tapi emang guys, kalau kita ke tempat terbengkalai itu, yang kita takutkan tuh tidak hanya makhluk-makhluk tak kasat mata. Ibaratnya, jeleknya, kalau kita kaget dengan setan atau kita kaget dengan bentuknya atau sebagainya, itu kita hanya pingsan, terus kita bisa bangun lagi. Tidak mungkin kan kayak meninggal karena ngeliat hantu gitu, nggak mungkin gitu. Tapi kalau hewan, ular kobra gitu, kita kegigit bisa meninggal dunia ya kan. Kalau datang ke tempat-tempat terbengkalai seperti itu, yang gue takutkan tuh hanya dua. Pertama manusia, kedua adalah hewan. Manusia bisa merampok, bisa membunuh, na'udzubillah. Terus hewan itu bisa menggigit, ya berbahaya lah. Makanya gue tidak pernah sendiri, apalagi gue adalah seorang wanita. Sangat tidak berani untuk ke tempat-tempat terbengkalai itu sendiri gitu ya. Oke, lanjut ke ceritanya tentang Jiwangga Resto yang terbengkalai. Jadi gini ceritanya. Jiwangga Resto ini terbengkalai beberapa tahun yang lalu. Belum begitu lama guys. Restoran ini menggunakan konsep kerajaan Majapahit kuno. Restoran ini dibangun pada tahun 2013. Pembangunan restoran ini memerlukan waktu 3-4 tahun. Wah, cukup lama ya untuk pembangunan resto ini. Saat gue kesana, pertama gue masuk itu udah disambut 2 patung ular. Dan gue seperti disambut oleh energi-energi mereka, makhluk tak kasat mata yang ada di lokasi tersebut. Apalagi di sana banyak sekali patung-patungnya. Gak cuma 1-2 guys, belasan patung ada di sana. Dari patung yang kecil sampai patung yang besar. Dan di dalam resto tersebut ada patung yang berbentuk naga, berbentuk ular berbadan wanita. Ada juga patung Sri Rama beserta istrinya, Dewi Sinta. Guys, tempat ini kosong. Apa yang ada di pikiran kalian tentang tempat kosong? Dulu sebelum gue jadi content creator, yang ada di pikiran gue kalau mendengar kata tempat kosong itu adalah tempat yang sangat kotor, bau, lembab, dan juga banyak makhluk-makhluk tak kasat mata. Bisa disebut angker lah ya. Itu benar terjadi. Emang seperti itu guys. Tidak ada, selama gue explore, tidak ada tempat kosong yang wangi, sejuk, harum, bersih, dan positive vibes. Nggak ada sama sekali. Selama gue explore ya, gue belum pernah menemukan tempat kosong yang bersih dan harum. Pasti selalu kotor. Siapa yang ngotorin kak? Siapa yang berantakin barang-barang mereka? Ya, gue nggak tahu ya. Karena selama gue explore, gue nggak pernah mengambil barang yang ada. Karena bukan hak gue. Menurut gue, kenapa kok tempat kosong itu selalu kotor? Ya namanya tempat itu udah terbengkalai gitu ya. Pasti ada aja yang bikin kotor gitu. Terus kenapa barangnya bisa berantakan? Ya mungkin kesenggol hewan, kena angin,
angin atau apalah gitu. Nggak ada kita datang terus sengaja memberantakan, itu menurut gua nggak ada. Lanjut guys, tempat kosong ya, sudah pasti banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata di dalamnya. Cuman bedanya kita bisa ngeliat atau enggak gitu aja. Apalagi di resto ini ada berbagai macam patung. Kalau kita lihat dari sisi spiritualnya, kita lihat dulu nih sisi spiritualnya. Patung-patung tersebut merupakan gambaran yang sebenarnya terjadi beneran di resto ini. Jadi patung-patung yang ada itu beneran terjadi di resto ini pada saat ini. Jadi setelah resto ini dikosongkan beberapa tahun, jadi udah menjadi tempat mereka gitu. Jadi kalau ngelihat dari sisi spiritual, bukan logika ya, itu patung itu ya beneran ada, beneran nyala, beneran ada isinya, dan mereka beneran hidup di saat malam ya. Kalau pagi, siang, sore itu mereka nggak ada energinya, hanya tidur, hanya melihat. Tapi kalau udah malam, apalagi kita datang mengganggu, ya udah. Tapi ingat ya, manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Jadi kalian jangan pernah merasa diri kalian itu di bawah makhluk-makhluk tak kasat mata. Kita itu adalah makhluk paling sempurna. Restoran ini banyak sekali ornamen dan juga reliefnya. Gue tuh berasa masuk ke candi gitu, kayak ke candi Borobudur apa ke Prambanan, karena banyak banget reliefnya. Dan gue nggak bisa tuh baca relief. Kalian yang nonton video ini ada yang bisa baca relief nggak? Karena banyak ornamen dan juga reliefnya, seperti gue itu masuk ke dalam kerajaan, ke sebuah kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Majapahit kuno. Dalam pembuatan ukiran-ukirannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembangunan restoran ini aja 3-4 tahun, cukup lama ya. 2 tahunnya tuh membangun ukiran-ukiran reliefnya itu kali ya. Kenapa membutuhkan waktu yang sangat lama? Karena pemilik restoran ini ingin hasil yang memuaskan, hasil yang maksimal, dan restoran ini berbeda dari restoran-restoran lainnya yang ada di Jogja. Ya benar, terjadi. Restoran ini beda dari restoran lain yang ada di Jogja. Namun sayang, tidak bisa bertahan lama. Padahal ekspektasi rencana pemilik resto ini adalah salah satu restoran terbaik di Jogja. Namun hanya rencana. Kembali lagi, manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Dan mungkin ini yang terbaik. Dan perlu kalian tahu juga nih guys, pembangunan restoran ini menghabiskan 14 miliar dari tanah, pembangunan, dan juga isinya. Wah, gue gak bisa bayangin sedihnya kayak apa dari pemilik restoran ini. Dia udah mengumpulkan uang, udah membangun konsep yang sangat bagus, udah ada rencana-rencana yang sangat bagus, dan sekarang hanya menjadi restoran yang terbengkalai. Sedih banget sih pasti. Semoga keluarga yang punya bisa survive, bisa bangkit lagi. Kalian yang nonton video ini pasti bertanya-tanya, kenapa kok bisa terbengkalai? Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan di mana sekarang sang pemilik restoran tersebut? Dan kalian pasti yang orang Jogja banyak yang bertanya-tanya kayak, gue yang orang Jogja kok gue nggak tahu gitu, gue yang udah merantau di Jogja kok nggak tahu. Sama guys, gue dulu sebelum terjun ke konten kreator, gue tidak pernah tahu tempat-tempat terbengkalai. Tapi semenjak gue terjun ke konten kreator, gue jadi tahu di mana tempat-tempat terbengkalai yang ada di Jogja dan sekitarnya. Ya kayak gitulah. Jadi gue kasih tahu ya kalian, resto ini terbengkalai karena ada permasalahan internal yang tidak bisa gue sebutkan di video ini ya. Ada permasalahan internal yang membuat resto ini harus tutup demi kebaikan kita semua, terlebih-lebih keluarga yang punya ya. Jadi resto ini terbengkalai bukan karena dampak dari pandemi, tapi emang sudah tutup dulu nih. Jadi bukan karena sepinya pelanggan sehingga resto ini tutup, tidak, tapi ada permasalahan internal yang mengharuskan resto ini tutup. Jadi janganlah kalian membuat cerita yang tidak-tidak. Mungkin karena ada sebuah tragedi. Resto ini dulu saat beroperasi, buset, katanya rame banget, dan gak cuma didatengin oleh orang-orang Indonesia, tapi juga dari orang-orang luar negeri guys, karena uniknya restoran ini. Dan banyak juga artis-artis dan YouTuber yang datang ke restoran ini. Jadi saat masih beroperasi, resto ini benar-benar positive vibes, benar-benar bagus banget, konsepnya dapet, makanannya enak-enak, harganya terjangkau, lokasinya ada di Jogja, deket sawah, yang dimana pemandangannya pasti oke. Setelah tutup, barulah resto ini
ini kotor dan banyak mitos-mitos yang terjadi. Tapi sebelum terbengkalai, resto ini tidak ada kabar-kabar miring, tidak ada tragedi apapun ya. Jadi stop kalian beropini, oke? Tadi seperti yang di awal gue ngomong kalau resto ini dikelilingi oleh sawah dan juga sebelahnya adalah aliran sungai deras ya. Yang kita tahu aliran sungai, dan aliran sungai itu mengalir ke arah resto ini. Menurut warga sekitar itu adalah tempatnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Karena seperti yang kita tahu, tempat lembab dan juga kotor adalah favorit mereka semua. Kalian pernah denger nggak kalau kamar mandi adalah tempat mereka, WC adalah tempat mereka? Karena di kamar mandi itu lembab ya. Jadi disarankan untuk lampunya dinyalain. Jujur saat gue kesana, gue dibuat takjub, Masya Allah, dengan restoran ini. Tapi sayang banget ya, gue datang di saat udah terbengkalai gitu. Waktu beroperasi tuh gue kemana gitu guys. Gue takjub dengan apa yang gue lihat, karena restoran ini sangat besar sekali dan pemandangannya bagus. Gue nggak berasa di Jogja, malah gue berasa di Bali. Bener, kayak berasa di Bali. Yaitu sayang aja gue datangnya di saat udah kosong, udah terbengkalai. Ibaratnya udah terbengkalai aja gue takjub gimana waktu masih beroperasi gitu. Tapi walaupun udah terbengkalai, gue tetap sempat dateng kan ke restoran itu, dan gue masih bisa melihat buku-buku menunya. Ya cuma lihat-lihat doang. Dan gue lihat dari buku-buku menu tersebut, emang makanannya tuh bervariatif banget. Ada makanan Jawa, makanan Bali, makanan western gitulah ya, dan banyak dessertnya juga. Waktu gue lihat banyak pura-pura kecil yang dimana itu tempat beribadah orang-orang Bali, agama Hindu ya. Tapi selain banyak pura-puranya, juga ada musola. Jadi toleransinya juga dapat banget nih restoran ini. Gimana guys, kalian udah pernah datang ke restoran ini belum? Coba kalian komen ya pengalaman kalian atau kesan dan kesan kalian waktu datang ke restoran ini. Terlebih-lebih waktu masih beroperasi ya, bukan pas udah terbengkalai. Ngapain kalian datang ke tempat terbengkalai gitu? Gue kasih tau aja, datang ke tempat terbengkalai itu capek guys. Bener-bener energi kalian tuh terkuras gitu. Dulu waktu masih beroperasi, restoran ini cukup terkenal ya. Jadi membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar tuh sangat banyak. Rame juga dan banyak turis-turis pada datang gitu. Suatu kebanggaan ya kalau restoran kita didatengin oleh turis-turis gitu kan. Dan katanya dulu pegawai-pegawainya itu selalu disuruh pakai baju adat dan ganti-ganti gitu loh. Jarang tuh yang kayak gitu. Berarti bener-bener ownernya tuh pengen beda dari yang lain, tuh emang bener-bener terjadi gitu, walaupun gak bertahan lama. Kita doakan yang terbaik untuk Jiwangga Resto ini bagaimana ke depannya. Gue mau ngasih tahu, ini hal yang sangat penting. Owner dari Jiwangga Resto pernah mampir ke akun gue dan pernah komen di saat gue datang ke Jiwangga Resto. Jadi ownernya tahu kalau gue datang ke situ, dan ownernya minta doa supaya Jiwangga Resto bisa dikasih jalan yang terbaik, diteruskan, direnovasi atau dialihfungsikan ke yang lebih bermanfaat. Kita doakan yang terbaik untuk Jiwangga Resto dan juga pemilik Jiwangga Resto. Dan gue juga selalu berdoa yang terbaik buat kalian semua. Segitu aja ceritanya. Semoga kalian bisa mengambil pesan dan kesannya. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.